ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita, bahwa di dalam diri kita ada yang disebut dengan jiwa, ya. Wa idza kanatin nafsul insaniyatu tsabitatan wujud, jikalah jiwa yang ada di dalam diri manusia itu suatu yang eksis wujudnya, fallahu ta'ala yakhussuha bima sya'a min mawahibihi, dan kecerdasan jiwa di dalam diri manusia itu dianugerahkan secara khusus oleh Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi tidak semua Bapak Ibu orang cerdas secara kejiwaannya, secara spiritualnya. Ada orang usianya tua, itu keniscayaan, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita, ada orang usianya tiap hari bertambah, bahkan sudah 70 tahun, ada juga yang 80 tahun, tetapi maturitinya, kedewasaannya seperti anak-anak. Ada seperti itu, kurang sabaran, mudah marahan, dikasih nikmat loncat-loncat kegirangan, ya. Kalau dikasih musibah menangis merengek seperti anak kecil, ya. Jadi usianya aja tua, tapi
tapi kedewasaannya tidak ada seperti anak-anak childless. Namun Bapak Ibu juga kita dapat banyak cerita, termasuk Allah menceritakan kepada kita bagaimana misalnya Ashabul Kahfi yang usianya mereka itu rata-rata 30-40 tahun, tapi punya kematangan jiwa, sudah dewasa, bahkan lebih dewasa dari usia mereka. Maka Allah puji Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini sekelompok anak muda yang beriman kepada Tuhannya, dan konsekuensinya Allah tambahkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Imam Ibnu Khaldun menyebut Fallahu ta'ala yakhussuha biman sya'a min mawahibihi. Kecerdasan jiwa ataupun spiritual ini dianugerahkan oleh Allah secara khusus kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa haula'il qaumu lam tu'dam nufusahum an-natiqah. Sebab itu kaum yang mendapatkan anugerah dari Allah berupa kematangan jiwa ini la tu'dam, tidak hilang pada diri mereka nufusuhum an-natiqah, jiwa yang terus berdialog dengan dirinya. Itu kan ciri-ciri ulul albab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Salah satu ciri ulul albab itu yang disebut sama Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia berbicara, berdialog dengan dirinya sendiri. Ya Allah, Engkau ciptakan ini semua seperti batil, sia-sia. Yang dia berdialog dengan dirinya sendiri. Wala fasadat kahalil majanin, tetapi dialog dia dengan diri sendiri itu bukanlah tanda jiwanya rusak, seperti keadaan pada umumnya orang gila. Orang gila juga bicara sendiri, tapi tentu berbeda orang gila dengan orang ini, Bapak Ibu ya. Mereka berdialog dengan diri mereka sendiri dalam bentuk refleksi diri, dan itu kan memang disuruh sama Rasulullah di dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, muhasabahlah, koreksilah diri kalian sendiri sebelum kalian mengoreksi orang lain. Maka salah satu sunnahnya Nabi yang diikuti oleh salafus saleh, setelah sholat tahajud mereka itu duduk sebentar, introspeksi diri, apa-apa saja yang sudah mereka lakukan dalam seharian, mana yang baik, mana yang buruk. Mereka cari tahu kenapa yang baik bisa mereka kerjakan, begitu juga kenapa sampai mengerjakan perkara yang buruk. Nah, itu Bapak Ibu salah satu sunnahnya Nabi, dialognya jiwa-jiwa orang yang mendapatkan anugerah dari Allah seperti ini. Beda dengan berbicara sendirinya orang gila ya. Wala fasadat kahadil majani, maka jiwa mereka itu tidak rusak walaupun kelihatannya seperti orang gila. Nah, jadi apapun Bapak Ibu yang kita lihat, tidak harus kita menghakimi seperti yang kita lihat. Bapak Ibu tunda ngambil kesimpulan sesaat sebelum tergesa-gesa menghakimi orang, karena kita melihat
suatu perkara yang mengganggu ataupun menggoda kita untuk menghakimi orang itu. Ya, kebanyakan hal kita Bapak Ibu, kebanyakan kondisi kita mudah sekali menghakimi orang. Lihat sesuatu perkara yang beda dengan kita, udah tarik kesimpulan terus, tunda sebentar, kasih waktu sebelum ngambil kesimpulan. Itu lebih aslam, itu lebih selamat bagi kita daripada kita langsung menghakimi orang hanya dengan sekali lihat, hanya dengan sekali dengar. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita lihat orang berbicara, belum tentu gila dia Bapak Ibu. Kita lihat orang pakai barang mewah, belum tentu hidupnya hedon, ya. Karena mungkin ada dari barang mewah itu fungsinya yang mereka butuhkan, ya. Tidak boleh kita langsung menghakimi orang hanya dengan sekali lihat, hanya dengan sekali dengar, atau hanya sekali bertemu berbicara langsung tarik kesimpulan ini orang seperti ini, itu orang seperti itu, tidak boleh, ya. Wa innama faqadalahumul aqlu alladhi yunatu bihi taqlim. Karena jiwa mereka itu sudah mendominasi diri, ya. Kekuatan kecerdasan spiritual mereka ini Bapak Ibu akhirnya mendominasi diri, pikiran, jiwa mereka. Faqadalahumul aqlu, maka hilanglah kecerdasan akal. Ya, seorang ibu coba lihat, betapa sayangnya dia kepada anak, kadang-kadang hilang kewarasan akal seorang ibu itu hilang Bapak Ibu. Kalau ada terjadi gempa bumi, ibunya bisa menyelamatkan diri, keluar rumah cepat-cepat, melarikan diri, selamat jiwanya, nggak mati dia. Tapi tidak ada ibu yang seperti itu. Dia walaupun di luar, pasti dia kembali untuk mengambil anaknya yang masih kecil. Itu kan hilang kewarasannya. Mana warasnya? Mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak. Itu sudah hilang kewarasannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang kekuatan spiritualnya mendominasi diri, maka pada saat itu kecerdasan akliyahnya itu terkesampingkan. Seperti ibu tadi ya contohnya. Atau saya pernah nonton itu dalam satu channel namanya Discovery Channel yang bercerita tentang dunia hewan-hewan. Ada seekor burung punya atau baru menetas telurnya itu, ada 3 telurnya baru menetas, masih kecil-kecil anaknya. Tiba-tiba datang mesin eskavator, ya, datang mobil mesin eskavator itu mau menggiling, melindas 3 ekor anak burung itu. Tiba-tiba datang induknya, dia kepakkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya yang baru lahir. Si induk ini juga tahu sayapnya itu tidak mampu menahan betapa besarnya kekuatan tekanan dari eskavator. Tapi sudah hilang kewarasan induk dari burung ketika naluri keibuannya berbicara untuk melindungi anak-anaknya. Itu sudah hilang kewarasannya. Maka Imam Ibnu Khaldun menyebut wa innama faqadalahumul aqlu, hilanglah akal sehat dari kepalanya orang-orang yang kekuatan spiritualisme yang menguasai diri, alladzi yunatu bihi taqlid. Padahal akal itu yunatu bihi taklif, tempat bergantungnya hukum taklif. Hukum taklif itu yang 5 yang sering kita tahu Bapak Ibu: wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Itu namanya hukum taklif. Manapun taklif, tempat bergantungnya hukum taklif, itu salah satunya akal.
Orang yang tidak berakal, orang gila, tidak disebut mukallaf, nggak wajib sholat dia, sebagaimana dia tidak dosa kalau mencuri dari orang. Ya, kalau kita orang yang sehat akal, sholat tidak sholat, tidak puasa, dosa. Mencuri barang orang lain, dosa. Orang gila tidak sholat, nggak dosa. Ngambil barang orang lain juga tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak wajib lagi dia untuk melakukan hukum taklif. Karena kegilaan dia, hilangnya kewarasan dia itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wahya sifatun khasatun lin nafsi, itu sudah menjadi satu ciri daripada jiwa. Ya, ciri daripada jiwa itu tadi, kalau dia sudah meliputi, sudah menguasai seseorang, maka kecerdasan akal itu terkesampingkan dengan sendirinya. Ya, nanti pada tahap berikutnya akan menjadi seperti Nabi Muhammad. Kalau kita berakal Bapak Ibu, selalu manusia punya watak selfish. Ya, selfish itu egonya tinggi. Tapi orang yang spiritualismenya kuat, dia lebih senang bantu orang, meskipun kadang-kadang diri sendiri menderita. Kalau orang dengan akal menilai, ini orang ngapain bantu orang lain, diri sendiri menderita, ya kan? Kita orang awam mengukur orang yang sudah di frekuensi berbeda dengan kita itu, pasti kita salah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca hadis Nabi, kita akan tercengang-cengang, ngapain Nabi seperti ini, seperti itu, apa faedahnya bagi keuntungan diri. Nah, kita ngomong seperti itu karena masih berada di level yang rendah. Rasulullah sudah berbeda level dengan kita. Beliau tidak ada lagi keakuannya, ya. Beliau sudah selesai dengan dirinya, ya. Nah, maka disebut wahya sifatun khasatun lin nafsi, salah satu karakter utama dari jiwa itu. Kalau dia sudah menguasai diri, maka kecerdasan akal itu terkesampingkan dengan sendirinya. Wahya ulumun daruriyatun lil insani yashuddu biha matrahu. Nah, ilmu spiritualisme ini Bapak Ibu, ilmu tentang kejiwaan ini merupakan ilmu yang tidak bisa terelakkan dalam kehidupan manusia. Manusia itu, kalau kata Imam Al-Ghazali, akan menjadi sufi pada waktunya sendiri. Ya, pasti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi manusia itu akan menjadi sufi pada waktunya. Nah, apakah karena seiring dengan kematangan usia, atau karena cobaan hidup? Ada juga orang karena cobaan hidup, ya, ternyata menemukan kedamaian setelah mengalami ujian bertubi-tubi, setelah ngaji tasawuf. Ada juga seperti itu, walaupun usianya belum tua, ada juga. Jadi itu keniscayaan saja. Seiring perjalanan waktu dalam kehidupan kita, manusia ini suatu hari akan senang sendirinya dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi yang benci-benci ilmu tasawuf sekarang, bencinya jangan berat-berat kali. Siapa tahu nanti akan menjadi pencinta daripada ilmu tasawuf. Dan itu kan amanahnya Nabi Bapak Ibu, ya. Nah, kita ini kalau di dunia lihat orang yang kita senangi, siapapun dia kecuali Nabi Muhammad, senangi sekedarnya saja, ya. Habibaka haunan asa ayakuna bafita kayal mamma. Takutnya nanti suatu hari saat kita punya masalah akan menjadi orang yang paling kita benci. Kenapa? Itu rata-rata, mohon maaf, na'udzubillah min zalik, ya, suami istri kalau sudah bercerai,
itu seperti perang dunia kedua. Nah, sulit akur. Nggak ada kan suami istri sudah bercerai itu akur, masih reni. Tapi bapak ibu dengan teman SMA masih bisa renian pak. Teman SMA nggak ketemu 10 tahun, ketemu bisa muwawa saja, bisa bercanda, duduk semeja ya. Istri padahal dulu gombalnya setengah mati ya, kasih bunga lagi kan, tiba-tiba cerai, itu udah nggak mau ngomong lagi ya, itu kan beda aja. Kenapa? Terlalu cinta dulu sehingga kawin. Nah waktu marahnya juga kesumat bapak ibu, akan kesumat, nggak bisa reni, nggak bisa baikan lagi. Nah itulah manusia. Nah, maka Nabi sudah tahu ya, Nabi dengan kematangan jiwanya itu ngomong sekedarnya aja, jangan berlebihan, karena nanti waktu jadi musuhmu akan dendam kesumat. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Khaldun, wahia ulumun daruriyatun lil insani. Ilmu spiritual ini bapak ibu, ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ya syuddu biha nazrahu, dengan kekuatan spiritual yang kita ilmui, yang kita dapati, itu akan memperluas cakrawala dan cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, kita menjadi orang yang lebih bijak, cara kita melihat itu sudah dengan kacamata yang berbeda, tidak gampang dan tidak mudah menyalah-nyalahkan apalagi menghakimi orang. Seperti juga kata Nabi, wa adrib baghidaka asa ayyakuna habibaka yauman ma, bencilah orang yang kita benci itu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari akan menjadi orang yang paling kita cintai. Wa ya'rifu ahwala ma'asyihi wa istiqamata manzilihi. Nah, dengan ilmu spiritualisme itulah kita akhirnya menyadari ahwala ma'asyihi, keadaan-keadaan yang kita bergelut di dalam kehidupan ini. Seharusnya kita bersikap seperti apa? Ada orang bapak ibu kadang-kadang datang ke kita tidak untuk kita nasihati. Dia datang ke kita hanya untuk didengar omongannya. Nah, dalam keadaan seperti itu bapak ibu jangan sok-sokan kasih nasihat. Menurut saya pak, mendapat jangan. Itu bertambah besar masalahnya. Nah, bapak ibu harus punya kemampuan. Oh, ini si bapak cuma mau didengar aja curhatannya. Dengar. Ya, betul pak, bagus sekali. Jangan kasih pendapat apa-apa. Tapi ada orang datang ke kita itu kasih minta pendapat. Nah itu baru kasih pendapat, ya kan? Nah ini kan dinamika sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang stres, baru kehilangan anak, ngajak kita ngomong, itu bapak ibu lebih bagus diam aja. Jadi pendengar yang budiman. Jangan sok-sokan kasih nasihat sabar kepada orang yang baru kehilangan anak. Itu ngajari ikan berenang itu. Lebih sabar dia daripada kita. Nah dengar ya, dia cuma butuh pendengar yang baik. Kan itu bapak ya, dalam kehidupan. Nah dengan kemampuan ilmu spiritual itulah kita tahu kapan memberi nasihat, kapan mendengar, kapan kasih pandangan, kapan diam ya. Wa istiqamata manzilihi, dengan itu pula istiqamah kita ya, bukan dengan ibadah istiqamah. Ibadah itu Pak, coba lihat orang yang kuat ibadah itu bukannya makin baik, banyak dramanya. Karena kekuatan sesungguhnya agama kita itu bukan pada rajin ibadah, tapi pada kekuatan spiritual. Ada orang rajin kali ibadah, tapi spiritual dia rendah, itu pasti banyak main drama. Ya, banyak main dramanya. Di kantor main drama, di masjid aja main drama, urus masjid main drama kadang-kadang.
disuruh jadi imam, sengaja datang telat-telat tunggu iqamah ya, supaya nanti masbuk nggak jadi imam. Itu kan drama Korea itu. Ya banyak main dramanya. Kalau jiwa kita nggak bersih, pasti banyak main dramanya. Orang jiwa bersih itu berjalan apa adanya, polos. Ya, umi kalau bahasa agamanya. Ini umi itu keibuan. Seorang ibu itu kan mencintai anaknya apa adanya, nggak dibuat-buat. Ya memang tulus apa adanya, nggak main drama dia itu kalau sudah urusan dengan anak-anaknya. Nah itu Bapak Ibu akan muncul sifat istiqomah ketika kita punya kecerdasan spiritual ya. Wa ka'annahu idza mayyaza ahwala ma'asyihi wa istiqamati manzilihi lam yabqa lahu uzrun fi qubuli takalif li islahi ma'adihi. Nah, seolah-olah Bapak Ibu ketika ada orang sudah mampu detail sekali mengurusi keadaan hidupnya, wa istiqamata manzilihi, dan istiqomah dalam setiap perbuatan baiknya, kira-kira lam yabqa lahu uzrun. Orang seperti ini butuh lagi aturan enggak? Butuh lagi aturan ngatur dia enggak? Orang ini sudah baik, sudah ngerti caranya berperilaku dalam kehidupan, dalam berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan orang ini sudah istiqomah dalam keadaan apapun dia enggak akan menyimpang. Nah kira-kira orang seperti ini masih butuh diatur-atur enggak? Maka disebut oleh Imam Ibnu Khaldun lam yabqa lahu uzrun fi qubuli takalif li islahi ma'adihi. Karena orang ini sudah sangat teratur, mengatur orang teratur itu suatu kesia-siaan. Bapak Ibu mengatur orang yang sudah teratur, aturan itu kesia-siaan. Begitu juga mengatur orang yang sudah istiqomah di dalam agama dengan aturan-aturan syariat. Nah, semacam uzrun lam yabqa lahu uzrun, semacam tidak ada manfaat fi qubuli takalif, dalam menjalankan hukum taklif li islahi ma'adihi, untuk memperbaiki keadaan akhirat tempat dia kembali. Nah, kita kan nggak level itu Bapak Ibu. Kita istiqomahnya kurang, ibadah kadang rajin, kadang malas, kadang kita bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, tapi di lain waktu kita juga terpancing untuk ngomongin orang. Nah, maka kalau kita masih dalam frekuensi itu, kita butuh syariat untuk mengatur kita. Masih butuh sholat untuk kita minta siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam ilmu tasawuf, selama manusia sesat, dia masih butuh sholat. Selama manusia itu menyimpang, dia masih butuh ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk agar ditunjuki ke jalan yang benar. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang sudah dianugerahkan ilmu spiritual yang luar biasa banyak sehingga mendominasi jiwa mereka, hidupnya sudah sangat teratur, perbuatan baiknya sudah sangat komit, dalam keadaan apapun dia sudah berbuat baik sama orang lain. Dalam keadaan seperti ini, mengatur orang yang sudah teratur merupakan satu kesia-siaan. Tetapi bagi kita orang awam, kita butuh aturan, butuh syariat. Bapak Ibu, kalau nggak sholat sedangkan kita maksiat rajin, bahaya betul itu. Ya, kita nggak puasa, padahal kita nggak bisa ngerem makan nafsu makan kita, bahaya betul itu. Makan kita nggak bisa seperti Nabi, main sepertiga untuk ini, sepertiga untuk itu. Makan lahap aja, puasa nggak pernah, bahaya betul itu. Kita nggak pernah punya uang, tiap hari uangnya kita bagi-bagi. Itu nggak butuh lagi zakat orang seperti itu.
Ada duit bagi, ada duit bagi. Perlu zakat nggak? Zakat itu buat siapa, Pak? Buat mereka yang punya harta, hartanya melampaui nisab. Kalau Bapak Ibu dapat duit 100 juta, itu kan sudah sampai nisab. Tapi hari itu juga Bapak Ibu bagi semua kepada orang, masih wajib zakat nggak? Tidak lagi wajib zakat. Abu Bakar itu kan orang kaya, tapi tidak pernah bayar zakat Abu Bakar. Kenapa? Setiap kali dia punya harta, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Sampai ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan buat diri dan keluargamu? Aku tinggalkan Allah buat diriku dan keluargaku. Jawab Abu Bakar. Kira-kira masih ada nisab zakat nggak Abu Bakar? Ada lagi. Nggak wajib syariah, nggak butuh zakat beliau. Ya, nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu ilustrasinya. Kalau kita kan enggak numpuk duit, gaji bulan lalu belum habis sudah terima bulan ini, ya kan? Gaji 2 bulan belum habis sudah terima bulan ketiga, numpuk duit di rekening. Cuma karena di rekening pada setiap kali ditanya ngapain aku pinjam, ngapain? Memang nggak ada duit sama dia di rekening banyak. Itu buat kita nggak pintar syukur, Pak. Nikmat itu harus dilihat. Itu salah satu kebiasaannya salafus soleh, itu mereka pandangi nikmat. Kalau diberi sekecil apapun pemberian, baiknya dilihat. Ya. Imam Al-Ghazali itu kan sering dulu diantari makanan, diantari pakaian. Itu kalau beliau terima dilihat, sehingga membekas. Alhamdulillah kan gitu. Karena kita merasakan nikmat itu. Kalau masuk ke rekening nggak pernah kita lihat mana ada pen, ada pen di pacarannya, aja membantu ada pen. Karena nggak pernah lihat. Pernah dengar itu cerita Pak Mahfud MD itu. Beliau nggak pernah lihat rekening dia sudah beberapa tahun. Nah tiba-tiba diangkat jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Di rekening dia itu tiba-tiba sudah ada 7 miliar duit. Tiba-tiba udah beberapa tahun ada 7 miliar duit, nggak sadar. Ya kan? Jadi selama bertahun-tahun itu karena nggak pernah lihat nikmat, nggak ada syukur. Nah, jadi awal bulan itu cek rekening bagus juga Pak, perlu juga lihat. Tapi kalau rekeningnya sisa 500.000 karena potong kredit, jangan buka. Yang ada nambah stres. Nah, kalau yang ada kredit, nggak usah. Ya. Ini yang nggak ada kreditnya masih utuh gajinya itu, alhamdulillah. Ada segini saya, ya kan? Nah, ini lebih kurang Bapak Ibu perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ibnu Khaldun, ya, orang yang punya kekuatan spiritual di dalam dirinya, maka spiritual itu yang akan menjadi dominasi mengatur hidupnya, bukan lagi akal. Tapi kalau kita tak pernah belajar tasawuf, akal kita yang akan membimbing. Akal ini culas dia Pak, hitung-hitungannya tepat kayak matematik. Apa untungnya buat saya? Saya bantu dia, apa untungnya? Itu benar secara akal. Tapi secara jiwa enggak gitu hidup ini. Enggak seculas itu Bapak Ibu hidup. Nah, kenapa banyak orang kita kegomendung, prinsip seperti itu, tidak mau habis-habisan bantu orang? Ya karena tadi pendidikan dia itu hanya untuk menguatkan kemampuan akal, tapi kemampuan spiritualnya kering. Tapi Bapak Ibu, semua manusia, kalau kata Imam Al-Ghazali tadi, pasti akan menjadi seorang sufi pada waktunya. Sehebat apapun jenderal bintang 4, punya pasukan banyak, itu gak duduk ilmu tasawuf sama dia. Tapi kalau sudah pensiun, sudah jadi jenderal ompong. Jenderal itu pensiun walaupun bintang 4 Pak, nggak ada yang siap gerak lagi. Nah itu dia akan menjadi sufi pada suatu saat. Dia akan mencari apa yang kering di dalam dirinya, apa yang tidak dia dapat selama dia
berdinas di dalam dunia militer. Ya, semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita ini pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallahi fatul karim. Wassalamualaikum